Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan rancangan alternatif strategi pembelajaran, di mana anggota kelompok kami yaitu ada Ibu Agustina Rizkia Putri, saya sendiri Muhammad Febrianto, dan Ibu Rizka Putri Meilani. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan latar belakang, tujuan, serta alternatif strategi pembelajaran yang kami rancang untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Pada bagian latar belakang, kami melihat bahwa proses pembelajaran saat ini masih cenderung berpusat pada guru atau teacher-centered. Akibatnya, murid menjadi kurang aktif dalam pembelajaran, belum terbiasa berpikir kritis dan analitis, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah ketika menyampaikan pendapat. Selain itu, pembelajaran masih terlalu bergantung pada arahan guru, dan tugas proyek yang diberikan belum mampu mendorong kreativitas maupun pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada murid. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merumuskan beberapa tujuan utama. Pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis murid. Kedua, menumbuhkan kemandirian belajar secara bertahap. Ketiga, meningkatkan keberanian serta kepercayaan diri murid dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang aktif, aman, serta berpusat pada murid. Dengan tujuan ini, diharapkan semua proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami merancang 3 alternatif strategi pembelajaran. Strategi pertama adalah panduan analisis bertingkat dari contoh ke mandiri yang menekankan pembelajaran bertahap hingga siswa mampu mandiri. Strategi kedua yaitu kelas aman bermakna, lingkaran motivasi dan ekspresi diri yang berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Dan strategi 3 adalah lihat, coba, yakin, kolaborasi model untuk proses resensi yang menekankan pada pemodelan dan kerjasama untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ketiga strategi ini sangat saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan strategi-strategi yang kami gunakan dalam pemecahan studi kasus. Nah, strategi yang pertama yaitu ada pandu analisis bertingkat dari contoh ke mandiri. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu untuk mengembangkan keterampilan analisis murid dan kemandirian belajar murid melalui pembelajaran bertahap dengan bantuan scaffolding yang dimulai dari prior knowledge atau pengetahuan awal murid dan pertanyaan otentik dari murid itu sendiri. Nah, adapun dasar teori yang kami gunakan, yang pertama ada konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget melalui pure knowledge, asesmen diagnostik, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan konstruksi aktif pengetahuan. Nah, teori yang kedua yang kami gunakan yaitu ada konstruktivisme sosial dari Vygotsky melalui zone of proximal development dan scaffolding. Nah, adapun aktivitas pembelajaran dalam strategi ini yang pertama dimulai dari eksplorasi pengetahuan awal dan pertanyaan pemantik. Di sini, guru akan menayangkan potongan film pendek, kemudian murid menuliskan kesan dan pertanyaan kritis. Nah, tujuan dari ini sendiri yaitu untuk mengetahui kemampuan awal murid atau asesmen diagnostik. Nah, yang kedua ada pemodelan analisis dan bedah struktur. Di sini guru akan membagikan contoh, resensi, dan mengajak murid untuk mengidentifikasi struktur melalui diskusi kelompok kecil dengan pertanyaan pemandu. Nah, aktivitas yang ketiga ada scaffolding bertahap. Guru memberikan peta analisis bertingkat yang berisi ringkasan, analisis karakter, tema, pesan moral, dan opini kritis. Nah, pada pertemuan pertama, guru dan murid menganalisis satu komponen bersama. Nah, kemudian pertemuan berikutnya, murid mengerjakan komponen lain dalam kelompok, lalu individu, dengan guru berkeliling memberi pertanyaan pemandu. Nah, yang terakhir ada refleksi makna. Murid menulis jurnal singkat tentang proses berpikirnya dan memajang hasil untuk saling memberi umpan balik konstruktif. Nah, di sini sering disebut sebagai gallery walk.
selanjutnya saya akan menjelaskan strategi yang kedua, yaitu ada kelas aman bermakna, lingkaran motivasi, dan ekspresi diri. Nah, tujuan dari strategi ini sendiri yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional agar murid berani berpendapat aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun dasar teori yang kami gunakan yaitu teori humanisme yang dikemukakan oleh Rogers dan Maslow. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pembelajaran dalam strategi ini. Aktivitas yang pertama dimulai dari kesepakatan kelas aman. Guru bersama murid akan menyusun norma kelas yang menghargai setiap pendapat dan memandang kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, aktivitas pembelajaran yang kedua ada koneksi personal dan relevan. Setiap sesi dimulai dengan 3 menit bermakna. Murid akan berbagi pengalaman atau film favorit mereka yang dikaitkan dengan topik pembelajaran hari itu. Nah, selanjutnya ada tugas bermakna dan pilihan personal. Nah, dalam proyek resensi ini, murid bebas memilih film yang benar-benar diminati dan diminta menghubungkan isi film dengan pengalaman pribadi. Nah, yang keempat ada apresiasi proses bukan hasil. Guru memberikan umpan balik spesifik pada usaha dan perkembangan. Contohnya, cara kamu menghubungkan karakter dengan pengalaman sangat tajam, serta membiasakan jurnal refleksi individu. Nah, aktivitas yang kelima ada diskusi saling dengar. Diskusi kelompok kecil menggunakan aturan satu bicara yang lain mendengar dengan bantuan tongkat bicara agar partisipasi tumbuh tanpa tekanan. Nah, selanjutnya strategi yang ketiga akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Ibu Puput. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bu Rizka, yaitu strategi lihat, coba, yakin, kolaborasi model untuk proyek resensi. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan self-efficacy dan kemampuan kolaboratif murid melalui pemodelan nyata dan praktik terbimbing. Dasar teori ini yaitu teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandara. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pemodelan eksplisit guru. Guru melakukan think aloud saat menganalisis resensi. Guru menunjukkan proses berpikir langkah demi langkah. Yang kedua yaitu model sejawat dan kolaborasi. Guru menampilkan contoh karya kakak kelas, pembentukan kelompok dibagi menjadi pemandu diskusi, pencatat ide, dan penyusun kerangka. Yang ketiga ada guide materi. Murid latihan kelompok lalu individu. Guru memberikan supervisi ringan dengan penguatan positif dan koreksi. Yang keempat yaitu umpan balik sejawat dan refleksi keyakinan. Murid saling menukar draft, memberi komentar dengan format bintang dan harapan. Alasan pemilihan strategi. Alasan pemilihan strategi yang pertama yaitu strategi ini sesuai karena kelas 11 IPS 2 belum terbiasa melakukan analisis mandiri sehingga membutuhkan bantuan bertahap sebelum benar-benar mandiri. Yang kedua, strategi ini sesuai karena murid cenderung pasif dan takut salah sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Alasan pemilihan strategi yang ketiga yaitu strategi ini sesuai karena murid memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga membutuhkan modeling dan latihan terbimbing untuk meningkatkan self-efficacy. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu melalui strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, pemberian scaffolding secara bertahap, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan bermakna, guru tidak hanya membantu murid memahami materi, tetapi juga membangun keberanian berpikir, kemampuan analitis, dan kemandirian belajar, sehingga murid dapat berkembang menjadi pembelajar yang lebih aktif, kritis, percaya diri dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid disertai dengan scaffolding bertahap dan lingkungan belajar yang aman dapat membantu siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan percaya diri. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir dan kemandirian siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.